Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera Bapak Ibu, Saudara keluarga besar GPD El Shaddai Magelang yang diberkati Tuhan. Puji Tuhan, hari ini kita dapat menikmati kemurahan Tuhan dan juga selalu menikmati kemurahan dan berkat Tuhan yang sangat luar biasa, yaitu firman Tuhan. Sebelum kita menikmati Renungan 79 pada hari ini, saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk kita mendeklarasikan iman kita. Revival, saya berubah, saya berkarya, saya menjadi berkat. Puji Tuhan, Tuhan senantiasa memberkati kita sekalian untuk melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan membaca ayat kita pada hari ini yang terdapat dalam Amsal 25 ayat 27. Amsal 25 ayat 27, demikian bunyi firman Tuhan. Tidaklah baik makan banyak madu, sebab itu biarlah jarang kata-kata pujianmu. Sekali lagi, tidaklah baik makan banyak madu, sebab itu biarlah jarang kata-kata pujianmu. Judul renungan kita pada hari ini adalah pujian. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, setiap orang senang dengan pujian dan pujian itu ada manfaatnya bagi semua orang, siapapun yang mendapat pujian. Nah, dalam firman Tuhan hari ini kita belajar tentang madu. Sekali lagi, kalau beberapa waktu yang lalu kita merenungkan tentang madu yang manis, firman Tuhan itu manis seperti madu, ya. Dan hari ini kembali kita membaca ayat kebenaran firman Tuhan, tidaklah baik makan banyak madu. Bapak Ibu, saya suka madu. Bagaimana dengan Bapak Ibu Saudara sekalian? Madu sangat bermanfaat bagi tubuh kita, selain rasanya yang manis, tetapi juga dapat memberikan kekuatan bagi tubuh kita, menambah kesehatan bagi tubuh kita yang kurang fit. Ketika kita menikmati madu yang manis, itu sangat berguna bagi kesehatan jasmani kita. Nah, madu seringkali diburu atau dicari banyak orang, bahkan harganya lumayan mahal Bapak Ibu Saudara ya, karena memang madu itu bermanfaat dan berguna. Nah, dalam pembacaan kita, ayat di atas yang kita baca, madu dapat diartikan sebagai pujian. Pujian itu ada pujian yang manis, ada pujian yang lembut, ya macam-macam. Seperti rasa dari madu yang kita nikmati manis, pujian pun manis. Oleh karena itu, madu dapat diartikan sebagai pujian. Pada dasarnya manusia, Bapak Ibu Saudara, senang dipuji, disanjung, dikagumi, dan lain-lain. Nah, hari ini kita akan belajar tentang pujian. Kegunaan pujian. Ada banyak sekali kegunaan dari pujian, kata-kata pujian yang kita ucapkan kepada orang lain, kepada anak-anak kita, kepada keluarga kita, anak kepada orang tua, ataupun kepada orang lain, sesama kita dalam masyarakat, dalam gereja, dimanapun kita berada. Pujian itu sangat berguna. Oleh karena itu, apa saja saya akan membagikan beberapa hal kegunaan dari pujian atau kata-kata pujian. Pujian sebagai motivasi untuk kita berubah, kita bangkit dan melakukan hal-hal yang jauh lebih baik dalam kehidupan kita. Pujian juga dapat menolong seseorang, mendorong seseorang untuk lebih percaya diri. Oleh karena itu, ketika kita menemukan keluarga kita, sahabat kita, orang-orang di sekitar kita yang mengalami mungkin rendah diri atau kurang percaya diri, ketika kita memberikan pujian Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, maka mereka akan terdorong untuk memiliki rasa percaya diri. Jadi pujian itu sangat bermanfaat bagi saya, Bapak Ibu Saudara, dan semua orang. Nah, kegunaan dari pujian, kata-kata pujian adalah salah satu bahasa kasih yang harus kita perkatakan. Saya berikan salah satu contoh ketika kita memuji anak kita atau cucu kita. Ketika mereka melakukan sesuatu hal dan apa yang mereka kerjakan itu baik, kita dapat memuji mereka. Wah, kamu hebat. Terima kasih ya. Dan lain sebagainya. Ada banyak kata pujian yang dapat kita ucapkan. Atau kita juga dapat berkata kepada orang lain, kamu luar biasa. Kamu menjadi kebanggaan. Nah, ada banyak sekali Bapak Ibu Saudara. Pujian dapat menguatkan, dapat membangkitkan semangat yang patah, semangat yang lemah. Pujian juga dapat menambah sukacita, membuat orang bersukacita dan memiliki
temuan-temuan baru, akan memunculkan ide-ide baru bagi orang yang hatinya bersuka cita. Oleh karena itu, mari Bapak Ibu Saudara, jangan kita berdiam diri, puji anak-anak kita, puji keluarga kita, puji orang-orang di sekitar kita. Karena kata-kata pujian itu sangat berguna dan berdampak bagi orang-orang yang kita puji. Namun Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ada hal yang kita perhatikan. Pujian selain berguna dalam hidup kita ya. Ayat firman Tuhan yang kita baca hari ini berkata, tidaklah baik makan banyak madu. Segala sesuatu yang kita makan, segala sesuatu yang kita nikmati secara berlebihan memang itu tidak baik bagi tubuh jasmani kita. Madu meskipun rasanya manis dan baik untuk kita makan atau diminum, tentu kalau kita menikmatinya secara berlebihan itu juga tidak mendatangkan keuntungan bagi tubuh jasmani kita. Karena Bapak Ibu dapat ya kita belajar juga tentang hal gizi, ketika gizinya itu berapa persen ke tubuh kita dan selain itu terbuang dengan percuma. Oleh karena itu firman Tuhan katakan tidaklah baik makan banyak madu, sebab itu biarlah jarang kata-kata pujianmu. Saya katakan kepada Bapak Ibu Saudara, mari ucapkan kata pujian kepada orang-orang di sekitar kita. Tetapi firman Tuhan katakan sebab itu biarlah jarang. Ya, kenapa firman Tuhan berkata jarang kita mengeluarkan kata-kata pujian? Artinya pujian itu ada bahayanya dalam kehidupan kita. Bahaya pujian Bapak Ibu Saudara adalah pujian itu bisa menjadi berkat, tetapi juga dapat menjadi bahaya baik pemberi pujian itu sendiri dan juga penerima pujian. Bagi pemberi pujian, ketika kita memberikan kata-kata pujian kepada sesama kita, jangan sampai mengandung motivasi tertentu. Wah, saya berikan pujian kepada saudara saya A supaya dapat dia berikan sesuatu. Itu mengandung motivasi dan ini hal yang keliru. Ada juga pujian yang lain. Ketika pujian itu diperkatakan kepada orang lain tetapi motivasi kita merendahkan. Banyak orang yang melakukan pujian sebenarnya sedang mengejek orang lain, menyanjungnya tapi sedang menjatuhkannya. Nah, ini yang firman Tuhan larang kepada saya, kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Dikatakan sebab itu biarlah jarang kata-kata pujianmu. Amsal 25 ayat 27b. Artinya kalau kita ingin memberikan pujian kepada orang lain, biarlah pujian yang murni. Seperti madu yang murni itu sangat bermanfaat bagi tubuh seseorang. Demikian juga ketika kita memberikan pujian yang baik, yang tulus, tidak mengandung motivasi ya menjelekkan orang lain atau motivasi supaya kita mendapatkan sesuatu daripada orang kita puji, akan menjadi berkat bagi orang yang kita beri pujian. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, bahaya bagi penerima pujian. Ini banyak sekali bahayanya. Ya, kita harus berhati-hati dengan pujian yang kita terima. Beberapa hal yang dapat saya bagikan, pujian bisa saja ya, bisa dapat menjadikan seseorang sombong ya, tinggi hati, merasa paling hebat, merasa paling benar dalam kehidupannya. Kadang-kadang pujian itu membuat orang merasa seperti hal-hal demikian. Oleh karena itu kita hati-hati ketika kita menerima pujian dari sesama kita. Berikut bahaya pujian bagi penerima pujian. Pujian dapat membuat seseorang lupa diri. Dan juga pujian dapat membuat seseorang berpuas diri. Ketika berpuas diri, akhirnya orang tidak akan berusaha semaksimal mungkin lagi dalam pekerjaannya, dalam usahanya dan lain-lain yang dilakukan. Karena merasa sudah baik, puas dengan pujian yang dicapainya. Oleh karena itu, biarlah ketika saya, Bapak Ibu Saudara sekalian mendapatkan pujian atas pencapaian kita, hal-hal yang baik yang kita lakukan, itu tidak membuat kita terlena dan berhenti untuk melakukan hal-hal yang lebih lagi. Karena itu ketika kita mendapatkan pujian, mari kita belajar melakukan lebih lagi. Dan biarlah pujian yang datang kepada diri kita itu juga adalah memuliakan nama Tuhan. Sebab saya, Bapak Ibu Saudara sekalian, adalah orang yang percaya kepada Tuhan, adalah anak-anak Tuhan. Ketika kita dimuliakan, disanjung, dikagumi orang lain, dipuji oleh orang lain. Dan sebaiknya juga kita dapat berkata, kemuliaan hanya bagi Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Itu kata-kata yang indah. Oleh karena itu, dalam menyambut pujian, tetaplah rendah hati
dan tidak terlena dengan kata-kata pujian yang kita terima. Jadikan pujian sebagai patokan untuk kita lebih baik lagi. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara, terima kasih kepada Bapak Ibu yang terus setia mengikuti Renungan 79, kiranya dapat menjadi berkat kita bersama. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu, menceritakan kesaksian, baik mujizat kesembuhan, pemulihan masalah keluarga dan lain-lain, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 081327420088. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita tutup renungan kita pada hari ini dengan berdoa. Terima kasih Bapa yang mulia, Engkau Allah yang sangat baik. Segala sesuatu yang Engkau perbuat, yang Engkau lakukan dalam kehidupan kami umat-Mu adalah yang terbaik. Tuhan, kami belajar tentang pujian. Ketika kami memberikan pujian, biarlah itu pujian yang tulus karena kelebihan orang lain yang kami puji. Dan ketika kami menerima pujian, biarlah kami terus dituntun oleh Roh Allah, Roh Kudus, supaya kami berhati-hati tidak menjadi orang yang menyombongkan diri dan menjadi angkuh dan juga jauh daripada kasih Tuhan. Terima kasih meteraikan firman-Mu dalam kehidupan kami, dalam kehidupan umat-Mu. Kiranya keluarga GPD El Shaddai Magelang mengangkat tangan ke tempat kudus dan memuji Tuhan. Kiranya Tuhan yang menjadikan langit dan bumi memberkati keluarga GPD El Shaddai Magelang. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.